Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema perpajakan data primer yang beranggotakan saya sendiri, Masita Dia Salim, Resensi 2018-017130, Rasni Amahala 2018-017134, Eti Fitriani 2018-017148, Dwi Alpia 2018-017155, dan Miratun Zaman 2018-017151. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian pajak, kedua, ciri-ciri pajak, ketiga, fungsi pajak, keempat, pembagian hukum pajak, yang kelima, jenis pajak, yang terakhir, review jurnal pajak. Adapun pengertian pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan digunakan guna untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak di antaranya ada 4. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka digunakan untuk membiayai public investment. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 2. Yang pertama, fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah guna untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan pemerintah. Yang kedua, fungsi reguleran sebagai pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak di sini ada 2. Yang pertama, hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Yang termasuk dalam hukum pajak itu antara lain yang pertama, peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman. Yang kedua, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak. Yang ketiga, ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Pembagian hukum yang kedua yaitu hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Jenis pajak menurut golongannya ada 2. Yang pertama, pajak langsung, dan yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis pajak menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua itu ada pajak objektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya,
baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau wajib pajak dan tempat tinggal. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN, PPNBM, dan PBB. Selanjutnya, jenis pajak menurut lembaga pemungut. Yang pertama itu ada pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 atau pajak provinsi maupun pajak daerah tingkat 2, yaitu pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Jadi di sini saya akan melakukan review jurnal nasional tentang pengaruh penerapan sistem perpajakan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak pada kepatuhan WPOP. E-registration, e-billing, dan e-filing merupakan bagian dari sistem yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai langkah modernisasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Mode analisis yang digunakan adalah analisis data secara kuantitatif dengan teknis analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari jawaban wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Tabanan. Dipilih sebagai wilayah penelitian sebab jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan, namun rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2017 yaitu sebesar 46,64%, masih jauh di bawah target kepatuhan pajak nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE7 PJ 2016 yaitu sebesar 72,5%. Kesimpulannya adalah penerapan e-registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Artinya, semakin baik penerapan e-registration, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Artinya, semakin baik penerapan e-billing, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Artinya, semakin baik penerapan e-filing, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Kepatuhan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tabanan. Artinya, semakin baik pengaruh perpajakan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Tabanan, hendaknya mensosialisasikan atau mengadakan penyuluhan secara berkesinambungan mengenai sistem perpajakan agar wajib pajak lebih memahami penting dan mudahnya menggunakan sistem perpajakan sebagai sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak orang pribadi hendak lebih meningkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena dengan adanya sistem ini sudah lebih mempermudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, review jurnal internasional yang berjudul Efek dari Keadilan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pajak pada tahun 2002, pemerintah telah berhasil mengembangkan metode pengetasan pajak usaha menengah atau MSMS. Adapun abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efek FIMES, sosialisasi dan pemahaman pada micro small medium enterprise atau MSMS
pembayaran pajak kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari bisnis yang diterima atau dibiayai oleh pembayar pajak yang memiliki turnover kotor tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert. Dalam penelitian ini, penduduknya adalah 283 aktor MSMS yang terdaftar di koperasi dan kantor usaha kecil dan menengah Bandung. Metode sampling yang digunakan adalah sampling tujuan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sang jalan. Berdasarkan tes parsial pada hipotesis model regresi pertama, keadilan pajak dan sosialisasi pajak secara positif dan signifikan terkait dengan pemahaman pajak. Tes parsial model regresi kedua, yaitu tes parsial terhadap pajak tidak berdampak, sementara sosialisasi berpajakan dan pemahaman perpajakan secara positif mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak MSMS. Selanjutnya, metode data dan analisis. Menjelaskan bahwa tujuan descriptive research adalah tujuan menggambarkan apa yang dipelajari dalam bentuk benda-benda yang akan terlihat menghiasi tatai dalam bentuk sampel dan populasi seperti adanya, tanpa membuat kesimpulan umum. Contoh dalam penelitian ini adalah 283 anggota MSMS terdaftar di kantor koperasi dan SME yang diambil dengan metode sampling tujuan dengan kriteria berikut. 1. MSMS terdaftar dan ID pajak sendiri. 2. MSMS yang menggunakan pajak akhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis jalan, keadilan pajak tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak MSMS, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak MSME melalui pemahaman perpajakan. Sementara itu, sosialisasi pajak secara langsung mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak MSME dan sosialisasi pajak secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak MSME melalui perpajakan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.